Transformasi digital untuk masa depan yang berkelanjutan. Jadi dua kata ini merupakan kata-kata yang sering kita dengar ya ketika kita bicara tentang semakin pesatnya perkembangan teknologi dan juga pemanfaatan teknologi di berbagai bidang. Salah satunya juga di bidang akuntansi. Jadi kita sebagai akuntan-akuntan muda harus memiliki keterampilan dalam memanfaatkan teknologi tersebut agar kita dapat mendukung transformasi digital untuk masa depan yang berkelanjutan. Halo semuanya, perkenalkan saya Leonardo Chandra yang akan menjadi moderator pada panel session hari ini dengan tema See Beyond the Numbers, Empowering Young Accountant Towards Digital and Sustainable Future. Baik, sebelum saya memulai panel session hari ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun terlebih dahulu kepada Ikatan Akuntan Indonesia yang ke-67. Semoga semakin jaya dan terus dapat menjadi wadah bagi akuntan-akuntan hebat yang berkontribusi terhadap nusa dan bangsa. Dan saya juga ingin menyapa yang terhormat Bapak Ardan Adi Perdana selaku Ketua Dewan Pengurus Nasional dari IAI. Yang kedua Bapak Ignatius Jonan selaku Dewan Penasehat IAI. Yang ketiga, Ibu Eli Zarni Husin selaku Direktur Eksekutif IAI, Bapak Ibu anggota DPN dan pengurus IAI, serta Bapak Ibu teman-teman partisipan yang hadir pada rangkaian acara HUT IAI yang ke-67 hari ini. Baik, sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan narasumber-narasumber hebat yang sudah bergabung dengan kita di kursi depan. Yang pertama, dengan hormat, Ibu Prof. Lindawati Gani selaku anggota dari Dewan Pemantau Standar Keberlanjutan IAI, Member of Professional Accountant in Business Advisory Group IFAC dan juga Board Member of Chartered Accountant Worldwide. Yang kedua, panelis kita pada hari ini Bapak Igede Nyoman Yetna selaku Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, anggota Komite Nasional Kebijakan Governansi dan anggota Indonesia Strategic Management Society. Yang ketiga, Ibu Cynthia Rusli selaku Direktur Keuangan PT PLN Persero. Baik. Langsung saja karena panelis sudah bergabung dengan kita, saya mulai panel session See Beyond the Numbers, Empowering Young Accountants Toward Digital and Sustainable Future. Sebelumnya saya juga ingin mengingatkan dan memberikan sedikit bocoran ya untuk teman-teman partisipan bahwa nanti kita akan ada sesi tanya jawab dengan para narasumber. Jadi nanti tolong disiapkan pertanyaan terbaik karena kita akan memberikan hadiah kursus Brevet IAI secara gratis untuk pertanyaan terbaik nantinya. Baik, saya izin mulai ya Bapak dan Ibu. Baik, pertanyaan pertama kita tujukan untuk Ibu Prof. Lindawati Gani terlebih dahulu. Jadi Ibu sebagai PAIB, AG, IFAC member ya Bu, kira-kira menurut Ibu bagaimana peran akuntan muda dalam menghadapi transformasi digital dan kedepannya dan skill apa aja sih yang diperlukan oleh akuntan supaya dapat tetap relevan Bu di masa sekarang ini? Baik, terima kasih Leonard. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun kepada IAI yang sudah berumur 67 tahun, lebih tua dari IFAC. IFAC sendiri baru 47 tahun ini, tapi IAI sudah 67 tahun. Jadi sebagai orang Indonesia kita patut berbangga. Oke. Baiklah, kalau seperti tadi yang Pak Ardan sudah sampaikan, Pak Yonan juga sudah menekankan bahwa dalam era sekarang itu akuntan muda, terutama ya, jangan hanya berpikir tentang debit, kredit, ngerti standar, bukan itu saja. Karena kalau kita lihat tren di dunia pun, IFAC tidak lagi hanya fokus kepada para auditor Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Jadi kita harus lihat tren ini. Ya selama ini memang saya sebagai akademisi, saya mengakuin bahwa kurikulum dari jurusan akuntansi itu sangat heavily loaded dengan akuntansi keuangan dan auditing. Itu saya akuin ya. Saya sudah menjadi dosen sejak tahun 87 hingga sekarang 37 tahun. Fokusnya memang ke situ. Namun Bapak Ibu kalau masih ingat pelajaran di bangku kuliah kita sebagai mahasiswa-mahasiswi akuntansi, itu ada mata kuliah lain juga kan?
Di samping itu, kita diberi pemahaman tentang pengantar ekonomi, kita diberi pemahaman tentang pengantar bisnis, pengantar manajemen, kemudian dengan manajemen yang fungsional yang kita semua terima sebagai mahasiswa jurusan akuntansi. Begitu juga adik-adik yang ada di ruangan ini mahasiswa terima. Namun sayangnya banyak yang menganggap sepele pelajaran-pelajaran tersebut, lebih fokus hanya ke debit kredit, jurnal, nah itu yang menjadi yang utama. Saya tidak mengatakan itu salah, namun sekarang ini jangan hanya fokus ke sana, tapi itu tetap, keahlian itu tetap harus dimiliki. Namun on top of that, kita tuh harus tahu bisnis, harus tahu manajemen sektor publik. Kalau memang kita fokusnya nanti berkarir di sektor publik. Karena apa? Kalau kita hanya ngerti laporan keuangan, that is actually the outcome, the end result. Itu semua dari suatu proses. Nah kalau proses bisnisnya nggak diketahuin, Anda tidak memahami itu dengan baik, bagaimana Anda bisa mengevaluasi bahwa angka-angka yang tercantum di laporan keuangan yang Anda catat transaksinya, apakah itu tepat? Benar. Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan itu sih. Jadi mindset menurut saya ini perubahan mindset yang dibutuhkan. Dan memang kalau kita lihat di level global pun, IFAC sekarang juga mementingkan professional accountant. Why? Because not just auditor, saya mohon maaf bukan saya mengecilkan arti para auditor Bapak Ibu. Tetapi the whole accountant ini harus, jadi makanya istilahnya adalah professional accountant kalau kita bicara di level lebih luasnya Bapak Ibu. Kalau di Indonesia kan kayaknya akuntan identik dengan auditor, padahal kan enggak seperti itu. Ya, dan tadi menambahin apa yang sudah Pak Yonan sampaikan, kalau kita lihat, tadi ada pertanyaan juga, apa kurikulum kita? Harus bagaimana? Dari awal tuh semestinya Anda sudah diajarin loh mata kuliah yang bukan akuntansi juga. Tetapi memang selama ini kan itu nggak menjadi fokus ya. Karena kita tuh fokus ke accounting, financial accounting especially, dan auditing. Padahal bukan hanya itu profesinya. Profesi akuntan tuh sangat luas ya sekali lagi. Dan pemahamannya harus komprehensif. Itu sih yang ingin saya garis bawain. Terima kasih. Baik, jadi bukan hanya akuntingnya saja ya Bu, tapi kita juga harus memahami proses dari bisnis ke depannya. Exactly. Baik, pertanyaan lanjutan Bu terkait dengan pertanyaan tadi sebelumnya. Kira-kira menurut pendapat Ibu dari pandangan Ibu, ke depannya tantangan seperti apa dan peluang apa yang bisa dimanfaatkan gitu oleh akuntan muda? Terutama kan kita mengingat kalau sudah era digital ini ya Bu, kira-kira menurut pandangan Ibu seperti apa? Jadi sebagai seorang akuntan profesional itu tidak cukup tadi kembali lagi hanya tukang nyatet ya. Bukan itu. Tetapi kita harus go beyond nyatat numbers sih. Tadi pemahaman prosesnya, tetapi yang tidak kalah penting, akuntan tuh harus berani punya cita-cita yang lebih tinggi as a leader. Jadi bukan kalau saya istilah Jawanya wong wingking. Orang belakang layar saja, tidak. Kita harus berani maju ke depan sebagai pemimpin. Nah, untuk memimpin kita harus punya kualitas pemimpin. Yaitu kita harus punya soft skill yang baik. Kita harus melakukan network. Kemudian kita juga harus memahami dengan memiliki kompetensi yang memang mumpunin gitu ya kan, kita nggak bisa ngeklaim oh saya mau ini tapi kita nggak punya kemampuan ke sana. Jadi dengan adanya digitalisasi yang terkena itu yang rutin work, rutin saya artikan ya. Jadi yang tidak rutin, yang butuh strategic thinking itu tetap manusia, tidak tergantikan. AI pun sepandai-pandai ChatGPT, kalau kita nggak isi ChatGPT itu dengan informasi-informasi yang very komprehensif, hasilnya juga nggak akan bagus Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Ini yang perlu saya garis bawain. Bukan kita pasrah gitu ya, mungkin
Sekarang ini kan kita sudah tidak bisa melarang lagi para mahasiswa kita untuk tidak pakai ChatGPT. Ya kan? Mungkin Anda juga pakai ya Leon ya. Namun kita harus tahu bagaimana memanfaatkan teknologi ini dengan baik gitu. Kalau kita tidak mencari dulu paper-paper yang bagus, publikasi yang bagus untuk diisikan ke ChatGPT itu, ya dia akan memberi jawaban ke kita yang dia tahu saja. Tidak semuanya. Makanya peran manusia di sini masih sangat penting. Ya, dan tadi Pak Yonan juga udah nyampaikan, strategically nggak bisa tergantikan dengan mesin. Itu sih yang ingin saya garis bawahi. Jadi selalu saya di kelas tuh sering ditanya Leonard tentang ini. Karena mahasiswa cenderung untuk patah arang gitu ya. Kayaknya profesi akuntan ini sudah profesi suram gitu ya. Saya selalu mengatakan tidak, justru ini adalah kesempatan kita sebagai manusia, sebagai akuntan itu untuk berperan. Karena apa? Kita ini adalah pemilik informasi loh di perusahaan. Jadi semua informasi itu kalau kita mau muaranya itu di akuntan. Makanya kenapa mungkin nanti kita bisa dengar lebih lanjut dari Ibu gitu ya Bu Sinta ya tentang sharingnya gimana sebagai CFO gitu ya. Muaranya tuh di direktur keuangan ya kalau di perusahaan seharusnya gitu. Tinggal kitanya ini mau tahu enggak gitu ya. Apa kita cuma mau ngurusi laporan keuangan. Karena tadi ada pertanyaan dari mahasiswi yang di tengah tadi ya Pak Yonan ya tentang sustainability. Nanti ke depan laporan atau pengungkapan sustainability itu is not a stand alone laporan. Tetapi harus di-link dengan laporan keuangan. Nah ini yang menjadi tantangan akuntan. Akuntannya mau belajar enggak sampai sedalam itu? Mau tahu enggak hal-hal yang di luar akuntansi dan keuangan? Jadi sekali lagi digitalisasi bukan merupakan suatu hambatan menurut saya. Malahan itu memberikan kesempatan ya kepada kita sebagai akuntan untuk bagaimana memakai kesempatan tersebut sih. Baik, berarti teknologi itu bukan sebuah hambatan ya Bu, namun bukan. sebuah opportunity untuk kita dan kita juga harus responsible dalam penggunaannya. Dan saya tidak mengatakan bahwa kita kalah loh dengan ahli IT, enggak. Karena we are the user of that IT. IT is enablers. We are the one who should make the decision strategically and we are the one who should implement those. Itu sih kalau mutu saya ya. Jadi saya nggak merasa kecil hati gitu ya dengan ahli IT itu sih. Jadi kita pemakai malahan kan. Jadi kita harus minta kepada yang membuat developernya, oh saya mintanya begini gitu sih. Itu from us. Makasih. Baik, terima kasih Bu Lindawati atas sharingnya. Sekarang saya move ke Pak Inyoman Gedeyetna. Kalau tadi kan kita bicara secara generalnya Pak. Sekarang kita bicara tentang dari aspek sektor bisnis. Menurut Bapak jika ingin berkarir di sebagai akuntan sektor bisnis, kira-kira mindset apa, skill apa yang mungkin perlu ditanam gitu ya oleh akuntan-akuntan muda sejak dini? Baik Pak Jonan yang terhormat, terima kasih atas kehadirannya Dr. Hardan, Bapak dan Ibu sekalian, senior kami di IAI. Ini saya izin sharing kepada adik-adik kita. Teman-teman, adik-adik semua, saya sedikit memperkenalkan diri. Pekerjaan saya kalau disederhanakan itu adalah wali kelas teman-teman di Bursa Efek Indonesia. Jadi yang pertama saya diamanahkan untuk screening calon perusahaan tercatat layak atau tidak untuk raising fund di pasar modal. Setelah itu yang kedua mengawasi seperti wali kelas bagaimana performa mereka setiap hari. Saat ini sudah ada 950, hampir 950 perusahaan tercatat. Untuk dapat raising fund di pasar modal, teman-teman sekalian, salah satu dokumen yang wajib disampaikan adalah prospektus. Di dalamnya itu ada laporan keuangan. Ini adalah hasil dari preparer, para akuntan. Tanpa informasi penting ini, para analis, investor akan susah mengambil keputusan yang secara objektif. Boleh kita berikan aplaus buat para akuntan.
Setahu saya teman-teman sekalian, sejak berdirinya pasar modal, informasi yang paling ditunggu-tunggu itu adalah salah satunya adalah laporan keuangan. Tentu banyak laporan berikutnya yang akan berhubungan. Tadi teman-teman sekalian menyambung tadi pertanyaan, kira-kira apa yang teman-teman perlukan. Seperti Prof. Linda tadi sampaikan, yang pertama nih kita harus bangga dulu nih, kita menjadi accountant. Dengan kita punya DNA accountant teman-teman sekalian, tentu tadi Prof. Linda tadi menyampaikan, sebetulnya itu informasinya ada di kita. Hanya toolsnya lewat teknologi. Yang pertama, teman-teman tentu harus mastering dari sisi kompetensi teman-teman. Ikutin perkembangan yang ada. Ikutin standar yang ada. Dinamika yang ada di pasar modal itu sangat akan berpengaruh bukan hanya sifatnya lokal tapi juga international standard. Dan itu IAI sudah lakukan. Investor kita bukan investor domestik saja teman-teman sekalian. Kita udah borderless. Investor kita adalah investor dari berbagai negara. Dan mereka tentunya sangat appreciate dengan standar yang sudah dirilis oleh IAI. Kembali lagi kita berikan applause buat IAI. Selain mastering terkait dengan standar teman-teman sekalian, yang kedua tentu tadi Prof. Linda juga sudah sangat jelas menyampaikan embracing teknologi. Mau tidak mau, suka tidak suka, reliabilitas informasi dan ketepatan waktu penyampaian informasi dalam konteks ini laporan keuangan bukan hanya dari apa yang dilakukan oleh human tapi juga akan dibantu oleh teknologi. Penerapan dari big data itu akan sangat membantu untuk membaca tren yang terjadi, bukan hanya bicara masalah sektoral di mana industri teman-teman berada, tapi juga sudah melihat tren daripada behavior dari konsumen. Jadi hal ini sangat membantu teman-teman accountant untuk lebih mengemphasizing angka atau number yang teman-teman punya. Ya, tadi Prof. Linda juga sudah dengan baik menjelaskan, kita jangan hanya di belakang layar teman-teman. Strategic thinking, bantu board of director untuk berpikir ngelihat ke depan. Apa yang perlu dilakukan terkait dengan efisiensi dengan membaca berbagai data dan informasi yang dikontribusikan oleh teknologi. Tadi saya sampaikan trajektori dari tren perkembangan yang ada, kita melihat dari sisi competitiveness dengan kompetitor kita, apa yang bisa kita efisienkan, apa yang dapat kita lakukan ke depan, bagaimana kita memanfaatkan opportunities yang ada dengan membaca support dari big data dan dibantu dengan smart application namanya artificial intelligence. Dengan cepat teman-teman bisa mengambil membaca tren yang ada sehingga dapat mendeliver informasi dan membantu board of directors secara strategik. Bukan hanya bicara historis tapi melihat future. Mungkin begitu. Thank you. Oke, baik. Berarti kita juga harus membantu para pemangku kepentingan untuk strategic thinking-nya Pak ya, untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat, kira-kira kalau misalkan dari aspek digital dan juga berkelanjutan Pak, kira-kira tantangan apa yang mungkin akan dihadapi akuntan di sektor bisnis ke depannya? Teman-teman sekalian, terkait dengan keberlanjutan, perkembangan di capital market itu sangat jelas bahwa investor bukan hanya melihat dari bottom line, bukan hanya melihat dari performance yang namanya profit, tapi bagaimana investor juga memiliki tanggung jawab agar perseroan itu melakukan keseimbangan triple bottom line antara profitnya, bagaimana membangun people dalam konteks ini sosial, bagaimana perseroan punya tanggung jawab untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, dan planet, di mana kita wajib semua termasuk perusahaan untuk meyakinkan bahwa dari sisi
biodiversity akan dipertahankan, lingkungan akan dipertahankan, sehingga planet ini menjadi tempat yang nyaman untuk kita hidup, bukan hanya buat kita, tapi buat generasi-generasi yang akan datang. Nah, untuk itu investor-investor dunia yang punya dana mungkin ratusan triliun, teman-teman sekalian, sudah komit dan memuat di kebijakan investasinya, bahwa hanya akan menginvestasikan dananya kepada perusahaan-perusahaan yang peduli dengan ESG ini. Jadi bukan hanya profit semata. Kalau mereka komparasi, ada yang profitnya relatif lebih tinggi, mereka akan melihat keseimbangan ini. Dengan demikian, ada external control mechanism yang dibuat oleh para investor ini. Juga para perbankan juga memiliki persyaratan dalam hal mereka akan memberikan loan, maka aspek ESG ini menjadi perhatian. Apa yang dilakukan oleh perseroan untuk mengurangi emisi misalnya, itu salah satu. Untuk itu, sustainability report seperti Prof. Linda tadi sampaikan, ini bagian yang sebagai integrated reporting, bukan hanya bicara mengenai laporan keuangan semata, tapi bagaimana opportunity dan impact dari sosial dan lingkungan itu embedded ke financial reporting. Dan ini menjadi perhatian dari para investor sebelum mereka mengambil keputusan investasi. Teman-teman sekalian, opportunities luar biasa, dana luar biasa worldwide, tinggal kita dalam konteks ini preparer, mastering dari sisi sustainability report, dan tentu melihat perkembangan yang akan ada, standar-standar apa nanti yang akan dibutuhkan untuk kebutuhan para investor untuk mengambil keputusan investasi. Baik, terima kasih Bapak. Berarti kita harus lebih mengedepankan dari sisi sustainability-nya ya, dari sisi ESG, tidak hanya dari sisi profit saja untuk kedepannya. Baik, selanjutnya kita move ke Ibu Cynthia Rusli. Tadi kita sudah berbicara tentang general, tentang dari sektor bisnis, sekarang kita bicara tentang praktiknya Bu. Kalau misalkan dari perusahaannya Ibu pimpin saat ini, kira-kira bagaimana, sejauh mana digitalisasi dan juga praktik sustainability ini telah mengubah pendekatan approach dari bisnis PT PLN sendiri Bu? Baik, terima kasih Mas Leo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan untuk hadir di sini. Terima kasih Bu Linda, Pak Ardan, Bu Ilya, Pak Irwan juga, dan seluruh jajaran dari yang mengadakan acara hari ini, advance, yang apa namanya, salah kita ini? Apa ini? Aspiring Professional Accountant. So, suatu kehormatan dan alhamdulillah saya juga hari ini katanya dilantik juga untuk dapat Chartered Accountant. Jadi terima kasih untuk dari seluruh IAI, program yang sungguh luar biasa yang sebagai insinyur akhirnya bisa mendapatkan Chartered Accountant, dan alhamdulillah ini menjadi konfirmasi kalau saya selama berkarir 31 tahun, 13 tahunnya di engineering, 18 tahunnya di keuangan dan ditutup dengan Chartered Accountant, rasanya alhamdulillah sekali, dan terima kasih untuk IAI atas program yang luar biasa, mulai dari CAFB sampai akhirnya Chartered Accountant, dan bukan saja pengalaman di dalam mempelajari berbagai hal yang ditampilkan oleh Bapak, tetapi juga sharing dari teman-teman yang lain yang ikut di dalam program. Jadi terima kasih yang tak terhingga untuk hal itu. Nah, untuk konteks hari ini, saya kira tadi pertanyaan dari Mas Leo, bagaimana tadi secara teori ataupun secara konseptual, kemudian dari tadi aspirasi dari pasar, tadi disampaikan oleh Pak Nengah tadi bahwa market pun punya ekspektasi yang berbeda di saat ini, dan kemudian bagaimana kita menyikapinya, barangkali sebagai accountant atau sebagai orang yang bergerak di bidang corporate finance, barangkali di sebuah perusahaan, dan barangkali adik-adik yang sedang belajar accounting dan mencoba mencari aspirasi, kira-kira mencari inspirasi kira-kira ke depan akan seperti apa dan apa yang akan ditekankan, dan bagaimana kira-kira prakteknya di PLN ya sebagai sebuah case yang nyata saat ini dalam hal ini. Ini menjadi menarik karena PLN sendiri pun berada pada suatu masa yang sangat-sangat relevan saat ini.
Jadi saat ini nih katanya ada challenge teknologi itu ada 3. Pertama tadi AI, tadi mungkin Pak sudah banyak diskusi di awal, nanti di dalam AI ini ada aspek digital dan sebagainya, ada Gen AI lah, ada aplikatif AI lah, ada advanced AI dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua bicara elektrifikasi. Nah electrification ada EV dan lain sebagainya, mobility. Kemudian yang ketiga adalah aspek dari sisi renewables. Nah kesemuanya ini PLN relevan dengan hal ini. Bagaimana tadi digital juga akan sangat relevan dengan PLN. Kemudian aspek 2 hal di sini yang kalau kita bicara teknologi. Pertama tadi electrification, yang kedua renewables. Dan kita tahu PLN saat ini sekitar 65% dari produksi listriknya berasal dari batu bara, dari coal. Sehingga kita betul-betul berada pada titik di mana bagaimana sebenarnya PLN ini ke depan akan bisa melakukan suatu program dekarbonisasi. Sehingga muncullah aspek perspektif sustainability dalam hal ini, karena dianggap coal itu adalah dirty, ya, brown energy, dan bagaimana ini akan bisa kita greenkan ke depan, atau barangkali emisi karbon yang ada dari coal ini bisa ditekan sedemikian sehingga tahun 2060 akan menjadi zero. Nah di dalam hal ini tentu PLN sejak 4 tahun yang lalu sudah menyikapi bagaimana kita mengintegrasikan digitalisasi dan sustainability ini. Pertama ada beberapa hal ya, kami di dalam bisnis proses di internal ini banyak sekali. Mulai dari perencanaan kita ada centralized planning, itu bagaimana digitalisasi dilakukan di dalam operasional juga ya, di dalam pembangkitan kita ada digital power plant. Kemudian dari sisi pelayanan pelanggan, semua barangkali kita sama-sama tahu sebagai pelanggan PLN kita sangat mendorong modernisasi dari PLN Mobile sebagai engagement, sebagai interface untuk engagement kepada pelanggan. Dan insya Allah ya mudah-mudahan semua hadirin bisa betul-betul mengalami bagaimana improvement dari delivery produk PLN dan pelayanan PLN untuk kelistrikan sejauh ini. Kemudian dari sisi procurement juga kita melakukan digital procurement, kita di dalam managing dari inventory dan pergudangan juga ini dilakukan. Nah di dalam finance sendiri di tempat saya ini juga suatu hal yang barangkali sangat challenging waktu kita masuk ke PLN 5 tahun yang lalu, SAP-nya very minimum. Jadi banyak yang manual di sana sini, sehingga kita lakukan suatu program besar-besaran bagaimana kita melakukan suatu penyempurnaan dari ERP sistem kita, karena inilah yang akan mengcapture seluruh transaksi dan nanti bagaimana nanti ini akan juga digabungkan dengan yang namanya carbon market atau carbon tax, dan bagaimana tadi bicara ESG atau KPI atau matrix dari sustainability. Nah ini menjadi suatu hal yang perlu didukung oleh suatu sistem informasi ataupun tadi pencatatan dari transaksi yang ada secara end to end di perusahaan. Jadi ERP pun sedang kita perbaiki. Nah yang agak pragmatis lagi, yang lebih praktek lagi itu adalah ada integrated payment management system. Nah dengan adanya perkembangan dari digitalisasi dalam beberapa tahun terakhir ini, mulai dari digital signature dan bagaimana kita semuanya surat-surat juga menurat juga di sistemnya digital. Di PLN pun kami membangun yang namanya digital payment, integrated digital payment system ya. Jadi yang tadinya pembayaran invoice dari vendor PLN misalnya sampai 90 hari bahkan 100 hari, saat ini sudah bisa sampai 15 hari karena semuanya dilakukan secara digital. Nah ini terus kita kembangkan, jadi aspek digitalisasi ini menjadi suatu hal yang memang menjadi keharusan karena kita akan bisa mengambil suatu optimasi atau efisiensi dari digitalisasi. Nah kemudian yang kedua aspek sustainability, nah ini juga menjadi menarik. PLN sebenarnya pada dasarnya sejak kita pertama berdiri sudah melakukan proyek-proyek infrastruktur skala besar yang mana akan berdampak kepada lingkungan dan sosial. Dan kami sebenarnya sudah dari dulu dibantu banyak oleh lenders ya, dari multilateral, dari World Bank, ADB dan lain sebagainya. Sehingga aspek Asia Environmental Social Impact Assessment itu, atau kita ada yang namanya Land Acquisition Resettlement Plan ataupun tadi bicara safeguard ya kita istilahnya, itu juga sudah biasa dilakukan oleh PLN bertahun-tahun. Namun setelah belakangan ini kita bicara ada SDG, ESG, mulai dari MDGs, SDGs dan ESG, ini menjadi suatu fokus yang sedikit lebih kaya lagi, di mana kita akan perlu melihat ini menjadi betul-betul
masuk di dalam sendi-sendi organisasi. Nah, di dalam misalnya bagaimana kita memiliki suatu ukuran-ukuran, jadi KPI atau matrix terhadap misalnya greenhouse gas intensity. Jadi seberapa besar CO2 emission per kilowatt hour produksi. Nah, itu harus diukur dan harus bisa ditunjukkan bagaimana arah ke depan. Karena ini kita akan bicara aspek climate change. Kemudian terkait dengan water pollutant misalnya dari proses produksi pembangkit tenaga listrik. Nah, hal seperti ini menjadi sangat relevan karena tadi seperti disampaikan Pak Nengah tadi bahwa investors menjadi sangat concern terhadap bagaimana praktek-praktek PLN dalam proses bisnisnya. Ini dalam internal proses bisnis. Nah, di sisi consumer sendiri, prosumer pun makin menekan kita, di mana konsumen pun sekarang sudah ingin adanya produksi listrik dari hanya renewable energy. Dia nggak mau ada embel-embel atau ada sedikit komponen dari coal-nya misalnya. Sehingga tadi konsumen seperti data center, Amazon dan lain sebagainya, mereka perlu memastikan bahwa sumber listrik yang akan dia pakai itu bersumber dari renewable energy dan perlu ada verifikasi, perlu ada sistem untuk mengatakan bahwa ini credible enough bahwa mereka PLN menggunakan dari sumber-sumber tertentu dan oleh karenanya kami juga mengeluarkan yang namanya renewable energy certificate misalnya. Jadi hal seperti ini baik dari sisi investors, lenders, juga dari consumers dan dari internal PLN sendiri. Karena kalau tidak begitu kita akan menjadi tidak sustain karena kita yang ingin kita capai itu adalah financial sustainability yang juga akan didrive oleh environmental dan social sustainability. Nah, ini suatu belief, suatu faith yang harus kita pegang bersama secara strategik dan kemudian ini yang harus diciptakan dalam organisasi. Sehingga PLN 3 tahun terakhir kita membentuk divisi transisi energi dan sustainability, kemudian kita membangun berbagai platform digital untuk sustainability, ada sustainability war room setiap 2 minggu itu dengan direksi, kita punya dashboard KPI berbagai aspek E, S dan G, kita punya carbon platform untuk assessment scoring dengan Sustainalytics, kita juga dengan MSCI dalam waktu dekat dan dalam semua ini kita juga membangun suatu reporting. Jadi setelah kita eksekusi dan reporting untuk sustainability-nya seperti apa. Ini mengacu kepada standar tentu saja ada sustainability report, ada TCFD, Task Force on Climate Finance Disclosure, kemudian juga ada IFRS S1 dan S2 yang sekarang kita lihat ya. Kemudian sekarang ada Task Force on Nature Related Disclosure misalnya. Nah, hal seperti ini kita sudah mulai antisipasi di depan. Jadi meskipun sekarang misalnya Indonesia belum mengadopsi dan kemungkinan 1 Januari 2026 PLN sudah mulai lakukan di tahun 2024 ini untuk mengantisipasi hal seperti itu. Sehingga kita di sini tadi pertanyaan kembali bagaimana accountant atau bagaimana saya sebagai direktur keuangan mendrive hal ini semua. Jadi terus terang di PLN karena yang akan terhit itu adalah keuangan. Yang akan terhit itu adalah keuangan karena ini satu report kita ya, financial report kita itu sekarang sudah dilihat juga bagaimana kan financial report itu untuk menggambarkan risiko keuangan ya. Sehingga tadi investors ataupun publik melihat laporan kita itu bagaimana disclaimer atau disclosure dari manajemen terhadap operasionalnya dan itu diwujudkan dengan numbers. Nah, kemudian ini sekarang sudah berkembang bagaimana risiko climate dan risiko sustainability itu juga dapat di disclose oleh manajemen. Nah, ini standarnya sudah berkembang dan kita sebagai direktur keuangan atau yang bergerak di bidang keuangan dan adik-adik yang barangkali nanti akan bergerak di bidang keuangan harus bisa mengantisipasi itu. Jadi kalau dulu mungkin mindsetnya tadi Pak Jonan sampaikan bahwa dulu mungkin kita sebagai tukang catat ya, recorder, reporter, merecord dan melaporkan, tetapi ke depan ini kita sebagai driver terhadap strategi ke depan. Nah, ini terbukti di PLN. Dari keuangan kita drive bagaimana sustainability ini muncul di PLN sehingga tadi muncul berbagai platform-platform. Kami sekarang sudah punya climate click dan sudah punya internal trading untuk carbon market dibagi 21 lebih dari 50 ya, 50 PLTU PLN di internal. Kemudian yang terdaftar di bursa itu ada 21 pembangkit PLTU. Jadi kita memang sebagai orang keuangan karena kita tahu bahwa numbers ini dampaknya apa? Satu tadi confidence dari market terhadap laporan keuangan kita. Kedua, kalau mereka dapat betul-betul fully understand, comprehension terhadap risiko PLN, baik risiko keuangan maupun risiko
climate dan risiko sustainability-nya, maka perception dari risk-nya akan membaik sehingga cost of fund-nya akan menjadi menurun. Not to mention tadi sekarang bicara bagaimana sekarang banyak sekali investor yang punya constraint terhadap investment guideline-nya mereka. Tadi karena mereka mesti comply dengan OECD misalnya, ada batasan-batasan untuk nggak boleh invest di perusahaan yang punya coal lebih dari 50%, ada 30% dan lain sebagainya. Sehingga oleh karenanya investors base kita menjadi makin sempit. Nah oleh karena itu kita perlu betul-betul membangun suatu credible plan, bagaimana net zero kita ke depan, transisi energi ke depan, dan bagaimana internal effort di dalam PLN sendiri itu menjadi baik. Nah alhamdulillah 3 tahun terakhir sustainability score kita, ESG score kita juga menurun sangat jauh dari sebelumnya 42 sekarang sudah 30,5 dan mudah-mudahan ini di bawah 30 sehingga dari high risk menjadi medium risk. Nah itu yang kita coba lakukan dan banyak sekali yang di PLN juga kita sekarang bukan hanya itu, jadi kita bicara environmental, social juga dan governance ya dari sisi risk management. Nah dari sisi sosialnya juga kita banyak aspek misalnya tadi terkait dengan gender ya, terkait dengan policy-policy terkait dengan sustainability itu menyangkut juga tadi gender mainstreaming, kemudian bagaimana terkait dengan facility, sexual harassment dan lain sebagainya. Ini kita juga bangun di PLN ada sustainability strategi, kebijakan strategi sustainability, kemudian ada turunan-turunannya dan juga ada yang kita bangun juga bagaimana nanti ini menjadi suatu knowledge baru, skills baru di PLN. Dan kita juga tahun lalu kita membangun Gender Academy dan tahun ini kita membangun Sustainability Academy. Jadi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari simply dari tadi finance driven, kita masuk ke dalam berbagai perspektif dari sisi perencanaan, operations, SDM, tadi termasuk skill set dan juga tadi bagaimana tadi tentu saja dari sisi kita recording dan reportingnya. Jadi kembali kesimpulan barangkali dari accounting atau peran dari orang-orang keuangan mulai dari hanya sesimpel misalnya kita bicara regulatory atau bicara compliance per se, ini menjadi sekarang strategic driven. Jadi compliance ataupun reporting itu udah it's a must, itu bukan sesuatu prestasi. Yang prestasi itu adalah bagaimana kita ke depan bisa mengantisipasi tantangan bisnis. Jadi kalau kita bicara orang bilang itu ke depannya itu role dari CFO itu adalah ya leading dari sisi karbonnya. Jadi tadi managing karbon itu juga suatu hal yang menjadi tantangan kita ke depan. Orang udah bicara bukan ada financial accounting tapi udah bicara carbon accounting. Kemudian dari carbon accounting tentu perlu ada digitalisasi. Software apa saja, platform apa saja, apa yang harus kita bangun untuk bisa engage dengan SAP kita atau dengan ERP kita misalnya. Jadi ini saya juga melihat karena tadinya saya sarjana elektro, saya bekerja pernah di pembangkitan, transmisi, di control center, kemudian pindah ke keuangan. Jadi saya dapat melihat semua perspektif ini dan nanti ujung-ujungnya yang penting semuanya itu harus bisa ditranslasikan kalau ke duitnya akan jadi apa. Jadi tadi termasuk tadi budgetingnya, perlu ada ESG budget tagging, bagaimana kita melingkan antara target sustainability, KPI atau metric sustainability dengan budget yang kita siapkan. Bagaimana kita mitigasi risk, climate risk dan sustainability risk ini dengan budget yang kita siapkan. Jadi akan menjadi sangat menarik teman-teman, betul menurut saya sih, saya begitu di ujung ikut program CA sehingga tadi akumulasi dari berbagai praktek-praktek ini, oh ternyata waktu kita di CA seperti ini loh programnya, sehingga tadi langsung nyambung dan saya dapat menyampaikan di sini ke teman-teman atau adik-adik semua bahwa trust me, ini being an accountant sekarang itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat privilege, tetapi accountant yang bagaimana yang bisa melihat tantangan ke depan, tadi tantangan sustainability, tantangan digital dan tantangan bagaimana bisa menjadi driver menjadi driver untuk strategic finance-nya di perusahaan tempatnya bekerja nanti. Saya kira demikian. Oke, berarti praktek digitalisasi dan keberlanjutan tuh bisa dibilang dari hulu sampai hilir ya Bu. Sampai ke tadi Ibu juga sempat bilang kalau dari sisi sustainability, dari ada dashboard untuk menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan dengan mengutamakan si ESG metrics itu ya Bu. Baik,
Selanjutnya Bu, saya sedikit bertanya. Tadi Ibu juga sempat preview kalau PLN sempat membuat akademi-akademi seperti Gender Academy, Sustainability Academy. Nah, melanjutkan dari hal tersebut, kira-kira bagaimana apa inisiatif yang dilakukan oleh PLN untuk mengembangkan keterampilan digital dan juga sustainability tersebut untuk akuntan-akuntan muda? Ya mungkin secara umum dulu ya, karena ini kayak sesuatu hal yang baru. Jadi kita at the same time kita mendevelop sistem dan mengimplementasikan konsepsi yang kita coba bangun, yang kita coba dorong menjadi suatu praktek yang meluas di perusahaan, dan tentu sekalian bicara develop skill set dan kompetensi yang ada. Jadi dalam 3 tahun terakhir pun kami bukan hanya buat accountant ya, tetapi seluruh pegawai PLN banyak yang kita sekolahkan. Digital, data science ya, AI dan sebagainya, dan juga untuk yang sustainability sendiri. Jadi ada yang sifatnya formal dan ada yang sifatnya juga informalnya. Jadi untuk misalnya kalau spesifik di power system misalnya, kalau di PLN itu ada power system control, kita juga ada program-programnya yang tadi exchange dengan control center di tempat lain, dan ada juga tergabung dalam Global Power System Transformations Konsorsium misalnya. Jadi hal seperti itu secara formal kita lakukan program-program yang sistematik, dan juga tadi benchmarking. Kami pun banyak dibantu oleh konsultan dalam mendevelop berbagai hal, dan ini juga ada program-program capacity buildingnya along the way. Nah itu yang kita lakukan. Nah spesifik untuk accountant ini jadi PR saya memang. Ya karena tadi kita gini, ada yang bukan hanya accountant yang harus belajar sustainability dan digital, tetapi orang yang tadi kita membangun divisi TEK ya, namanya transisi energi dan keberlanjutan, ini juga harus mengerti finance dan accounting gitu. Karena mereka kita bicara carbon accounting, nah karbonnya sendiri, carbon marketnya sendiri kan is very technical ya. Kemudian tapi accounting wise-nya sama, pencatatan, recording ya, balancing dari balance ya, untuk tadi pencatatan itu mesti ada. Jadi konsepsi dari accounting itu masuk dalam tadi bisnis gitu. Jadi semuanya menjadi mix, tidak hanya orang accounting yang harus belajar digital dan sustainability, tetapi orang yang non accounting belajar juga terkait dengan accounting, dan sekaligus tentu saja digital dan digitalnya juga. Orang sustainability begitu, orang teknik juga begitu, belajar sustainability dan belajar accounting. Jadi it's becoming sekarang itu menjadi orang gak spesialis lagi. Kalau dulu kayaknya accountant, orang ngerti accountant, tax, kemudian aktuaria, itu kan sangat spesifik ya. Kalau dulu di power system itu, kalau di PLN itu ada orang namanya orang relay nih, orang proteksi ya, ahli proteksi, ahli transmisi dan sebagainya. Ternyata saat ini udah nggak begitu lagi, sama di teknologi pun begitu. Begitu orang bicara orang transmisi atau orang pembangkitan, they need to know about digital. Orang pembangkitan apalagi dan transmisi, they need to know about sustainability, karena ada dampak-dampak dari operasinya yang akan mempengaruhi environmental dan sosial. Sehingga tadi kita harus membangun orang-orang yang istilahnya itu integer ya, yang memang komprehensif dari berbagai perspektif. Nah ini yang kita coba bangun tadi dengan Gender Academy dan Sustainability Academy, modul-modul yang membangkitkan atau men-trigger mindset shift ya, paradigma, perubahan paradigma, bahwa you really need to learn anything around this gitu ya, around digital, around ESG, around technical. Nah, pasti kita kalau core bisnisnya itu ya you need to master. Mau kita accountant, mau kita ekonom, mau kita teknis, mau apapun, kalau kerja di PLN ya you need to understand the core proses dari PLN kan. Ya ada teknikalnya, harus belajar gitu. Jadi semuanya itu adalah suatu hal yang mandatori. Nah on top dari itu ya semuanya harus ada tambahan ilmu baru yang sekarang mungkin kalau anak-anak sekarang udah sangat mudah, semuanya ada semua di internet ya. Jadi nggak ada constraint untuk belajar, nggak kita seperti dulu. Mesti pakai mesin tik, kalau mau ini mesti ke library, mesti akses internet gitu, terus masih jadul banget itu ya. Dan buku-buku pun tadi udahlah bukunya ngopi, udah susah terus ngopi gitu ya, udah segala macam. Jadi kalau dulu saja kita seperti itu, sehingga tadi kita adalah generasi yang generasi saya itu adalah generasi yang melampaui masa-masa ini, dan kita berproses di situ, dan at the same time ini semuanya substance atau kontennya juga, selain teknologi, substance dan kontennya juga develop. Dan yang paling penting itu dari semua adalah bagaimana mindsetnya untuk bisa segera mengcapture knowledge baru dan bisnis baru. Dan itu yang nggak ada yang ngajarin, dan semuanya memang harus didrive oleh teman-teman sendiri, adik-adik sendiri gitu ya. Baik, terima kasih Ibu atas sharingnya.
Sekarang saya memberikan kesempatan untuk teman-teman di floor untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber. Bagi yang ingin bertanya silakan langsung saja angkat tangan, nanti akan dibantu oleh tim untuk diberikan mic. Sorry. Oke, silakan nama dan juga pertanyaannya. Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Amoremio dari Presiden University. Pertanyaan saya kepada Ibu Cynthia Rusli. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh PLN dalam mengintegrasikan praktik sustainability ke dalam operasional, terutama terkait pembangkit listrik berbasis renewable energy, dan juga bagaimana cara PLN dapat menginspire other company untuk menerapkan hal yang sama. Terima kasih. Silakan Bu. Jawab ya, jadi tadi PLN saat ini punya pembangkit listrik tenaga uap ya bersumber dari batu bara sekitar 65%. Sehingga tadi tantangan utama kita bagaimana tadi ya bisa menjawab aspek sustainability atau ESG tadi adalah bagaimana kita mentransform diri kita dari yang tadi brown energy menjadi green energy. Nah caranya ada bisa dua, satu yang green, yang brown ini kita matikan, terus kita bangun green, atau kita secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan kita untuk meningkatkan greennya dan ini melandaikan yang brownnya. Nah PLN dan Indonesia dalam hal ini tadi memilih cara yang kedua tadi. Nah tantangannya banyak, jadi selain tadi kita perlu secara teknis betul-betul bisa menjawab bagaimana transisi ini kita lakukan, itu meliputi satu ya regulatory, regulasi yang memungkinkan kita untuk melakukan itu. Yang kedua financing karena perlu ongkos. Renewable energy saat ini memang trennya menurun, tetapi kalau kita bicara coal digantikan dengan renewable energy saat ini masih less kompetitif renewable energy, sehingga tadi perlu ada extra cost yang harus ditanggung, sehingga ini ada tantangan dari sisi funding, dari sisi financingnya. Kemudian untuk bisa kita berkembang dan melaksanakan itu perlu ada perkuatan dari jaringan transmisi atau gridnya, dan kita harus membangun tadi sistem yang juga teknologi wise kita sebut dengan smart grid ya. Gridnya sendiri juga harus smart, bisa mengukur tadi emisi di titik-titik pembangkitan, bisa mengukur tadi di berbagai titik-titik jaringan ya. Nah ini juga perlu ada suatu sistem kontrol yang baik. Jadi kita perlu investasi juga di transmisi dan smart grid. Ini ongkos lagi dan skill set untuk teknologinya. Nah itu yang barangkali yang utama ya. Nah di luar itu secara operations tentu saja pembangkit-pembangkit kita kan juga ada yang tua, kebanyakan tua, ada yang muda, relatif muda. Nah yang tua-tua ini juga belum dilengkapi secara masif terkait dengan bagaimana alat-alat kontrol untuk mitigasi atau monitoring dari emisi. Sehingga tadi kita melakukan pendekatan-pendekatan kalkulasi dari emisinya bisa dengan pakai industri, formula-formula industri dan sebagainya. Nah ini suatu hal yang memang ke depan kita memang perlu mendigitalisasikan bagaimana tadi measurement dari emisi di masing-masing titik pembangkit itu bisa kita laksanakan dan bisa di college di mana dikumpulkan data-datanya dan diolah dalam suatu sistem atau platform kontrol yang baik. Nah ini yang sedang kita kembangkan. Nah ini tidak mudah, sangat kompleks dan memerlukan waktu tentunya. Nah ini yang barangkali tantangan berikutnya adalah bagaimana kita bisa melakukan percepatan terkait adopsi renewable energy dan juga bagaimana penyegaran atau peremajaan dari sistem kontrol kita. Baik, kepada penanya selanjutnya silakan. Selamat siang semuanya, saya Gisela dari Universitas Pradita. Ingin bertanya kepada ketiga narasumber, sebagai pelaku dan pendidik, apakah Ikatan Akuntansi Indonesia memiliki peran dalam mengevaluasi kurikulum yang diberikan kepada akuntansi? Terutama di era digital ini kan mempermudah untuk pembuatan
laporan keuangan seperti adanya misal tanda tangan digital, terus aplikasi-aplikasi yang mengotomatisasi pencatatannya sehingga lebih mudah untuk melihat. Dan juga kepada Bursa Efek dalam memberikan pelatihan supaya bisa menyajikan laporan keuangan yang benar sehingga membantu data analisis untuk investor-investor itu. Nah, namun kan di tengah dunia ini yang digital ada juga yang tidak begitu memegang teguh integritas akuntansi, yaitu untuk menjanjikan pelaporan keuangan yang benar. Oleh karena itu, apakah tindakan yang bisa digunakan sebagai represif atau tindakan yang digunakan untuk memberikan konsekuensi agar orang-orang atau oknum-oknum ini jadi jera gitu, sehingga tidak takut lagi orang untuk berpindah menjadi digital menanggapi adanya kebohongan-kebohongan tentang laporan keuangan itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Gisela. Mungkin saya akan menyorotin dulu dari melihat kepada education standard ya, yang kita pakai bersama di Indonesia ini, yang dasarnya adalah International Education Standard yang diterbitkan oleh IFEC. Jadi kalau Anda membaca standard tersebut itu ada 8 bagian. Dari 8 itu yang berlaku untuk semua professional accountant itu dari 1 sampai 7. Yang ke-8 khusus untuk partnernya KAP. Jadi kalau kita menyimpulkan dari situ semestinya basic foundation education itu sama. Apakah Anda mau jadi auditor, mau jadi preparer, atau mau jadi apa itu sama. Dan yang penting lagi di dalam 7 itu ada 3 yang mengatur tentang initial professional development basicnya tuh di situ. Nomor 2, 3, dan 4. Ya, Anda bisa buka websitenya IFEC, Anda bisa lihat itu. Di yang nomor 2 itu mengatur tentang technical competence. Di mana di situ diatur akuntansi keuangan, itu Anda perlu belajar apa saja. Akuntansi manajemen, Anda perlu belajar apa saja. Dan dari revisi IFEC yang terakhir, yang masih bentuknya exposure draft hingga saat ini, itu di aspek, di subjek-subjek itu, kan tadi Anda tanya kurikulum ya, di setiap subjek itu sudah terembed sustainability issue. Jadi sustainability bukan merupakan satu pelajaran khusus, tetapi dia akan masuk di dalam misalkan financial accounting, management accounting, dan sebagainya. Itu di technical competence yang kedua. Ya. Nah yang ketiganya itu kita berbicara tentang profesionalisme seseorang. Jadi kalau Anda berani menamakan diri sebagai akuntan profesional, Anda harus melaksanakan pekerjaannya itu bagaimana. Nah salah satu yang paling menonjol adalah tentang skeptisisme dari seorang akuntan. Ini bukan hanya berlaku untuk auditor, tetapi Anda misalkan sebagai preparer, Anda juga harus skeptis dari awal. Apakah memang invoice yang Anda harus catat, misalkan masih pakai pencatatan nih ya, belum terlalu digitalisasi, apakah itu tepat? Nah untuk Anda bisa mengatakan tepat tidak kan Anda harus tahu kan proses. Anda harus ngerti value chain, jadi nggak hanya cuma ngelihat angka terus catat. Tuh ya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagaimana value. Karena Anda harus ingat, akuntan itu is a profession of trust. Ini saya garis bawain ya, terutama bagi adik-adik akuntan muda ini. Karena dia profession of trust, value itu menjadi penting. What is value? Ethical value. Itu yang harus kita bawa selama ini. Ya kan, kalau kita lihat kejadian semua, orang boleh pandai, boleh kompeten, tetapi kalau value-nya sudah tidak sesuai, nah itu yang patut dipertanyakan. Jadi di dalam, kalau Anda tadi nanya masalah kurikulum, bagaimana kurikulum di Indonesia, asal Anda tahu, itu tidak ada yang namanya kurikulum nasional lagi, betul ya Bu Yuli ya? Karena di sini hadir Kadep Akuntansinya FEB UI.
Jadi nggak ada yang namanya kurikulum nasional yang harus dipakai semua, nggak ada. Itu sudah lama tidak ada. Jadi tergantung setiap universitas, fakultas ekonomi dan bisnisnya, departemen akuntansinya, itu mau mengisi kurikulum desainnya mau bagaimana. Nah acuannya otomatis tadi yang sudah saya sampaikan International Education Standard. Jadi saya selalu di kelas, saya mengatakan kepada para mahasiswa saya, Anda jangan merasa inferior karena kuliahnya di Indonesia. Mengapa? Karena di Indonesia ini kita sudah mengadopsi International Education Standard. Kurikulum jurusan akuntansinya. Jadi kami sebagai dosen atau pendidik itu nggak usah repot, nggak sulit. Kita ngacu aja itu. Kalau di sana direvisi ya kita adjust. Itu tuntutan yang di sana itu tadi karena itu is global. Jadi akuntan ini punya payung globalnya itu yang harus kita ingat ya. Jadi kita punya acuan. Jadi sebagai dosen akuntansi saya nggak sulit untuk menyesuaikan kurikulum, silabus karena punya acuan dunia itu. Jadi mudah-mudahan menjawab concern Anda. Makasih. Ya, kami persilakan untuk adik-adik mahasiswa. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Dan satu lagi Mbak yang di belakang. Saya ada sedikit pertanyaan buat Pak Nyoman. Saya ingin bertanya terkait implementasi AI terhadap bisnis. Kalau perspektif saya sendiri ketika saya menggunakan AI, terkadang saya berharap bahwa AI melakukan tugas saya itu dengan benar dan saya cross check ke arah sana. Berarti kalau misalnya kita nanti para akuntan itu mengerjakan semuanya berbasis dengan AI dan logikanya AI akan mengerjakannya dengan benar. Nah, mengarah ke sana, menurut Bapak, ketika nanti AI itu diimplementasikan, apakah AI itu menimbulkan celah-celah fraud yang baru atau malah dia menutupi sebagian fraud atau mungkin dia sedikit menutupi celah-celah fraud dan menimbulkan banyak jenis-jenis fraud yang baru. Mungkin saya ingin menanyakan itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih adik-adik semua. Saya akan menjawab pertanyaan yang tadi ya, yang pertama. Terkait dengan laporan keuangan yang tadi ditanyakan ke saya. Teman-teman sekalian, laporan keuangan hal yang vital di pasar modal. Yang punya tanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan tentu manajemen. Kami di pasar modal sudah menggariskan perusahaan-perusahaan yang dianggap naik kelas, layak tercatat di bursa, wajib memiliki pihak yang kompeten. Itu dulu teman-teman sekalian. Nah, along the way kami juga melakukan pembinaan. Untuk itu dalam hal ada standar akuntansi yang baru, kami kerjasama dengan IAI, kembali lagi kami menyampaikan terima kasih. Karena dengan kerjasama ini kami bisa untuk sharing informasi mengenai standar-standar apa yang perlu diantisipasi dan kemudian dilaksanakan. Dalam hal, tadi ditanyakan, kalau ada penyajian laporan keuangan yang tidak disajikan sesuai dengan kenyataan apa yang dilakukan. Kami di bursa, tentunya di pasar modal sangat ketat dan keras untuk hal ini. Yang pertama bukan hanya dari sisi kualitas tapi waktu juga relevansi penyajian laporan keuangan. Karena laporan keuangan karena vital tadi saya sampaikan wajib diperoleh oleh teman-teman investor secara tepat waktu. Bukan hanya ngomongin waktu tapi kualitas juga. Combine. Gitu ya teman-teman sekalian. Dalam hal salah satu atau dua-duanya bermasalah, baik dari sisi waktu maupun kualitas penyajian laporan keuangan, maka kita akan kenakan sanksi sampai dengan monetary unit dan kita umumkan. Kenapa kita umumkan kepada publik? Ini adalah social pressure kepada perusahaan tersebut. Teman-teman sekalian, dari apa yang kami pelajari di capital market, para emiten akan jera kalau ada bukan hanya monetary unit tapi social pressure. Kita umumkan dan itu akan mengundermine positioningnya dia. Tidak ada trust jadinya oleh investor. Itu sudah hukuman ya yang kita kenakan. Kemudian teman-teman sekalian dalam hal
kejadian ini berulang, maka pihak yang memiliki tanggung jawab untuk penyajian laporan keuangan, dalam hal ini Board of Director, konteksnya adalah CFO, kita akan catat. Dan ini menjadi record yang mengundermine positioning dan karirnya ke depan. Kita punya catatan pihak-pihak tersebut, gitu ya. Jadi yang ingin saya emphasizing teman-teman, menjadi CA, kembali lagi professional accountant itu sangat kita butuhkan, dan ke depan ini masih ada di ruangan ini saja, kami akan mencoba mempropose paling tidak ada satu CA yang ada di bidang atau departemen yang bertugas untuk sebagai preparer. Jadi itu sebagai sebuah kewajiban teman-teman sekalian. Apa yang ingin saya sampaikan, kami ingin menyampaikan bahwa positioning teman-teman adalah menjadi penting, dan bagaimana teman-teman selalu belajar, broaden your horizon, itu menjadi sebuah keharusan. Terkait dengan AI, saya sedikit saja, tentu AI dari sisi preparer itu adalah kewenangan dari preparer untuk menyiapkan. Kami juga dari sisi regulator, kami juga bisa mendetek itu. Nah, kalau tadi disampaikan, AI tentunya teman-teman sekalian, behind itu kan sebetulnya human. Ya, bagaimana teman-teman nanti bisa memasukkan informasi atau instruksi gitu ya, dan menyediakan data yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tapi yang kami ingin emphasizing adalah apapun AI yang ada di teman-teman preparer, kami dari regulator juga menerapkan AI untuk mendetek apakah itu layak kita percaya atau kita akan inquiry dan kita minta dari perusahaan itu untuk membuktikan bahwa hal tersebut adalah sesuai, gitu ya. Jadi kembali lagi gunakan AI itu untuk hal-hal yang membantu teman-teman. Ini adalah smart system, smart application yang tujuannya adalah untuk mempercepat analisis dan memprovide kegiatan itu lebih akurat. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, untuk satu pertanyaan terakhir tadi dari belakang, silakan. Perkenalkan, nama saya Amanda Ayu dari Universitas Gunadarma. Sebelumnya saya tertarik dengan pembahasan bursa karbon dari Ibu Cynthia Rusli. Seperti yang saya ketahui, bursa karbon ini sudah digunakan oleh 4 negara di ASEAN, salah satunya Indonesia, lalu ada Thailand, Malaysia, dan Singapura. Dari keempat negara ini tentunya memiliki 4 iklim yang berbeda. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam perdagangan emisi atau carbon accounting dipengaruhi oleh iklim? Apa sih peran carbon accounting dalam mengatasi perubahan iklim dan upaya mitigasi apa yang dilakukan dalam mengatasi perubahan iklim tersebut? Terima kasih. Baik ya, jadi Indonesia pun sejak tahun lalu sudah, nanti Pak Nengah bisa mungkin menambahkan ya, di bursa karbon pun sudah kita bangun ya, hanya memang kedalamannya belum terlalu banyak, dan PLN termasuk salah satu perusahaan yang menjadi penjual karbon yang awal-awal ya di bursa karbon IDX ya, karbon. Jadi ini juga sudah dilakukan, hanya memang regulasi kita yang ada saat ini belum terbuka keluar ya, jadi perdagangannya tidak cross border, jadi hanya internal di dalam wilayah Republik Indonesia. Nah ini mungkin nanti ke depan pembicaranya tergantung oleh pemerintah akan seperti apa perkembangannya. Di negara lain ini bisa cross border dan juga berkembang cukup besar, dan di kita memang masih dalam tahap infant ya, masih dalam pengembangan. Jadi ini kita juga tunggu, karena tadi ini kan harus sudah demand supply, dan juga yang paling penting dari carbon market kita juga salah satunya adalah price setting mechanism-nya. Jadi kita tahu bahwa carbon value-nya itu kalau kita bicaranya cost ya, market mechanism yang menentukan berapa sebenarnya cost dari karbon yang kita emisikan ke bumi gitu ya. Jadi ini yang menjadi penting bagi
perusahaan seperti kita, seperti PLN. Nah kemudian tadi pertanyaannya bagaimana kita, tadi carbon accounting ya. Nah carbon accounting ini kan sebenarnya sama seperti financial accounting adalah mencatat seperti apa kita mencatat carbon credit yang bisa ada di dalam satu operasional kita. Nah ini macam-macam, mulai dari carbon footprint, mulai misalnya seperti sesederhana perjalanan dinas dari pegawai. Nah itu juga ada metodologi pencatatannya. Nah kalau tadi kita bicara kita mengeluarkan suatu produk yang kita akan klaim bahwa ini ada suatu carbon emissionnya, tentu perlu ada suatu tracing atau tracking mechanism yang mencatatnya dan ada transparansi di situ, dan itu metodologinya juga mesti diakui oleh pasar. Nah begitu, jadi ini yang menjadi penting. Banyak sekali tadi software-software juga yang ada, dan bukan hanya bicara seperti ERP, sistem yang besar-besar, tetapi juga banyak perusahaan-perusahaan IT yang bergerak di sini ya. Ada Persephone, ada segala macam ya. Jadi banyak sekali, dan ada juga yang in-house. Tadi yang kalau PLN ciptakan tadi Climate Click in-house, ini juga link dengan ada di Kementerian SDM dengan KLHK ada namanya Apple Gathering. Dan kita juga link dengan Kementerian SDM dan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi ini sangat terus terang developmentnya masih cukup beragam. Jadi nanti ke depan memang tadi carbon market development dan juga bagaimana tadi carbon accounting yang mungkin akan menjadi standar di Indonesia, dan seperti apa metodologinya mungkin suatu menjadi PR kita bersama, PR dari industri. Karena saat ini masih istilahnya inisiatif dari masing-masing perusahaan ya, dan ini kalau perusahaannya multinasional atau ada interaksi dengan cross border, misalnya dengan CBAM ya, Carbon Borders Adjustment Mechanism di Eropa. Eropa kan sekarang lebih canggih daripada Amerika, misalnya di Eropa bahkan eksportir suatu negara itu akan bisa terdampak dari cross border Carbon Border Adjustment Mechanism-nya. Jadi kena CBAM, jadi dia bisa ke ke blok untuk bisa ekspor ke satu negara, karena memang sistem di belakangnya carbon manajemennya tidak baik begitu, hal seperti itu. Jadi ini memang harus diperhatikan. Jadi supply chain dari suatu produk itu akan juga menjadi concern bagi buyers, dan bukan hanya buyers tetapi industry regulatorsnya di satu kawasan, satu community negara seperti di European Community. Nah hal seperti itu yang harus kita antisipasi. Nah ini sekarang saya kira Indonesia sedang menuju ke arah sana. Saya nggak tahu, mungkin IAI ataupun tadi community dan KLHK dan SDM dan bahkan juga dari OJK dan dari SRO seperti bursa, ini menjadi suatu hal yang nanti kita harapkan sih sebenarnya. Kalau kami dari PLN juga melihat bagaimana development dari carbon market ini betul-betul bisa segera, karena bagi kami perlu menghitung berapa cost of abatement istilahnya ya, berapa CO2 emission, pengurangan dari CO2 emission itu costnya berapa, sehingga kreditnya, carbon kreditnya berapa banyak, sehingga itu bisa kita masukkan ke dalam suatu investment analysis. Nah ini kita masih sulit karena di Eropa harganya $80 per ton, ada yang 50 dan sebagainya. Di kita sementara kemarin kita di undang-undang HPP kemarin, undang-undang Cipta Kerja itu harganya 30.000 gitu per kilogram. Jadi harganya beda-beda. Nah ini memang menjadi suatu hal yang sekarang dari Kementerian Keuangan pun sedang juga mendorong diskusi-diskusi bagaimana carbon market, carbon tax dan juga tadi carbon credit ini bisa menjadi suatu topik yang akan perlu segera mengerucut gitu. Saya kira demikian Pak. Oke, baik. Terima kasih karena keterbatasan waktu, maka tanya jawab saya cukupkan. Langsung saja saya akan conclude ya dari hasil diskusi kita hari ini bersama para panelis. Di era digital ini kita pastinya sangat, akuntan itu sangat ter-challenge. Karena kami tidak hanya harus mahir dalam mengolah angka, tapi juga harus bisa mahir dalam memanfaatkan teknologi supaya dapat meningkatkan efisiensi dari pekerjaan kita. Terus akuntan juga diharapkan mempunyai fungsi si financial advisor tersebut, memberikan nasihat strategis kepada perusahaan supaya dapat membuat keputusan yang lebih baik, yang lebih cerdas ke depannya untuk proses bisnis. Dan juga akuntan diharapkan dapat mengintegrasikan aspek-aspek ESG agar dapat membentuk proses bisnis yang lebih bertanggung jawab terhadap sosial dan juga lingkungan.
Oke, baik. Sebelum saya menutup sesi hari ini, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Prof. Lindawati Gani, Bapak Inyoman Gedietna, dan juga Ibu Cynthia Rusli atas waktu dan kesediaannya untuk sharing bersama kita pada hari ini. Selain itu, saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh hadirin atas partisipasinya pada panel session kali ini. Dan setelah ini pastinya akan ada sesi lain yang tidak kalah menarik dan pastinya insightful. Izinkan saya menutup sesi ini dengan sebuah pantun. Nanti tolong dijawab cakep ya. Oke, bangun pagi di hari Senin. Naik busway ke Balai Kartini. Terima kasih kepada para hadirin, saatnya moderator ganteng undur diri.